Halo sahabat hati, jumpa lagi dengan saya Linda Wahyudi di podcast saya. Kali ini saya ditemani oleh anak-anak muda yang hebat, yang luar biasa, yaitu William sama Tepi. Halo. Ya. Jadi memang akhir-akhir ini saya senang mengundang anak-anak muda karena dari mereka kita bisa belajar banyak sekali. Jadi jangan dipikir kita ini orang tua yang ngajarin anak muda, tidak. Sekarang zamannya udah kebalik, kita yang sudah senior ini belajar banyak dari anak muda yang luar biasa. Halo Will. Halo Tante. Halo Tepi. Halo Tante. Iya. Iya. Thank you. Thank you. Nah, yang pertama saya ngomong sama William dulu. Will, kamu sekolah di Singapura? Iya, Berapa sebelumnya tahun? saya kuliah di Singapura itu kurang lebih 2,5 tahun ya. Ya, 2,5 tahun. Habis itu langsung pindah ke Aussie atau Habis Sama. saya kuliah di Singapura, saya jadi kan 2,5 tahun itu saya foundation dulu setengah tahun. Setelah itu baru boleh ke jenjangnya ambil bachelorsnya itu S1 itu 2 tahun. Nah, saya setelah itu pulang ke Bali dulu. Iya, jadi saya kerja setahun baru lalu saya kuliah ke Australia. ya di mana itu? Saya Di Melbourne. Iya, Australia di Melbourne betulan. Oke. Iya. Kamu ngambil jurusan apa di Melbourne? Saya ambil banking sama finance. Habis itu tengah jalan saya akhirnya decide untuk ambil IT gitu. Oh. Iya. Kalau Tepi langsung ke Aussie atau Singapura dulu? Enggak di Singapura. Langsung. Langsung sekolah di Melbourne. Selama 7 tahun. Wah, 7 tahun. Dari aku college Wow. sampai S1, S2 juga. Jadi udah lumayan lama di Melbourne. Terus sekarang pulang. Ngambil apa kamu di Melbourne? Aku pertama ambil food and nutrition, bachelorsnya, habis itu masters aku ambil environmental studies tentang lingkungan. Jadi kalian baru pulang kapan? Kita baru pulang September Iya, ya. baru 3 September 2020. 4 bulan, hampir 4 bulan. Nah, tapi kehidupan di Aussie itu kan sangat teratur, sangat enak. Tiba-tiba kamu harus pulang ke Indonesia yang kehidupannya mungkin semerawut, nggak kayak di sana semua serba teratur. Enggak juga sih sebenarnya. Iya. Ada it's just different, beda gitu kehidupan di sini sama di sana. Di sana juga menurutku lebih mandiri, tapi kan kebetulan aku juga sekarang pindah ke Bali gitu. Kita mau mulai bisnis di sini di Bali, jadi ya aku sebenarnya merantau juga gitu dari rumah, dari Jakarta gitu. Jadi sebenarnya lumayan mandiri juga sih di sini, tapi emang beda aja gitu rasanya. Di Melbourne emang lebih apa ya, vibe-nya beda gitu sih dari di sini. Tapi kayak anak-anak muda seperti kalian tuh hebat loh. Biasanya nih orang lulus kuliah begitu selesai bingung mau ngapain. Tapi kalian sebelum selesai kan sudah merencanakan kita mau begini gitu ya. Betul. Iya. Ya, soalnya Minimal ada gambaran begitu. soalnya kita juga maksudnya detik-detik sebelum orang lulus kuliah biasanya kan setahun sebelum apalagi tahun terakhir gitu pasti udah yang benar kata Tante Linda tadi kan mulai rasa kebingungan gitu ya mau ngapain, ada yang ikut bisnis orang tua, ada yang mau coba bisnis sendiri atau mau di karir di seperti korporasi atau gimana gitu kan. Ya kalau kita banyak cara, yang pertama kita sebenarnya pikirin, ada yang pertama mau kerja sama orang juga, mau ini kerja sama orang tua juga, atau mau mulai bisnis sendiri. Cuman ya itu udah begitu kita sudah mulai mikirin itu dari sana pasti pertama ganti-ganti terus tuh maunya yang apa. Akhirnya sampai sudah mateng baru kita decide gitu. Iya, Baru kita berani mau pulang. Iya. Jadi emang kita ada plan. Betul ya. Plan Anak yang muda matang sekarang gitu. berani Harus. sudah Iya. plan. Jadi Iya. dulu kayaknya harus butuh keberanian nggak sih biar jalan gitu. Lagi bisnis harus berani. Oke, kita kembali lagi ke dulu. Hmm. Kalau selama kamu di Singapura, kira-kira ada kesulitan, ada tantangan atau ya kayak anak-anak sekolah yang lain lah gitu. Iya. Cuman isinya happy gitu. Iya, kalau saya kebetulan sih tantangan, maksudnya zaman saya waktu kuliah di Singapura tuh saya masih bilang tuh saya masih jauh lebih ke anak kecil ya. Jadi mungkin masalah yang saya lihat itu seperti karena saya waktu itu di bawah umur 18 pas kuliah, jadi kan ada jam malamnya jam 10 tuh udah harus pulang gitu. Sedangkan teman-teman apalagi baru mulai kuliah seperti itu kan banyak yang pergi ke sana lah, ke sini lah. Jadi
mungkin pas zamannya saya pas di Singapura itu saya melihat itu sebagai masalah gitu, sebenarnya bukan gitu. Iya, cuman selain itu kalau untuk kayak pelajaran, untuk yang lain-lain ya kebetulan karena saya memang tidak kerja juga di sana dibiayain sama orang tua, jadi sejauh itu tidak ada masalah sih. Iya. Pertama kali jauh sama mama gimana rasanya? Jauh sama mama. Soalnya kan saya berdua tinggal sama mama aja, jadi tiap hari ketemu, tiap hari ngobrol, pasti dia kayak tahu saya ngapain lah pagi, siang, malam gitu. Jadi kalau misalnya di Singapura itu kebetulan saya tinggal sama tante. Oh, Jadi tante itu ya adiknya mama, yang ketiga sama yang keempat ya. Jadi di sana juga komunikasinya sama mama pasti selalu masih lancar. iya selalu lancar lah gitu. Jadi kita video call, terus apa-apa pasti tante saya kasih tahu kabar ke mama ada apa gitu. Jadi Pelajaran masih lah. termasuk anak-anak. Iya, terasa benar-benar seperti ya tinggal sama keluarga. Jadi rasanya juga aman gitu di sana, nyaman, nggak mungkin hilang gitu lah. Istilahnya bukan completely sendiri gitu saya di sini. Oke, setelah di Aussie. Nah, setelah di Aussie itu yang itu sebenarnya berat gitu karena kebetulan waktu itu setelah saya lulus dari Singapura kan saya udah kerja di Bali gitu, dan mama juga sempat bilang kayak kalau kamu udah betah kerja kayak gitu nggak perlu saya lanjutin lagi gitu. Cuman kalau memang beneran mau lanjut kuliah, mama tuh udah bilang di depan saya memang karena tanggungannya mama itu cuma sampai saya selesai S1 gitu. Jadi kalau misalnya mau S2 saya harus ada perjuangan lebih dari diri saya sendiri. Jadi istilah yang saya dapat di Singapura seperti uang jajan sama ya uang-uang kalau misalnya mau untuk nonton lah atau mungkin pergi jalan-jalan sama teman. Nah itu udah mulai harus saya yang sendiri gitu. Jadi di situ tantangannya sih lebih di keuangan ya kalau saya udah mulai masuk kuliah di Australia. Dan kamu Iya. di sana bekerja. Ya di sana saya langsung ya begitu nyampe saya langsung mulai bekerja karena memang saya tahu maksudnya saya kira saya bawa uang berapa gitu ya ke pertama kali ke Australia, memang itu tidak tahan untuk berapa lama, dan saya juga harus cepat mikir gitu karena kan kita makan terus, kita harus bayar listrik, terus semuanya gitulah seperti udah orang ya dewasa begitu jadi udah harus bayar semuanya sendiri. Itu jadi udah mulai dipikirin dari mungkin dari sebelum saya nyampe Australia itu bisa saya planning lah. Soalnya saya kayaknya pernah dengar-dengar William sempat nganter-nganter makanan atau nganter apa. Betul, iya. Kerja. Iya betul, ganti kerja ya. Iya. Jadi memang kalau saya sih prinsip kerjaan apa aja saya terima ya, karena memang situasinya juga saya memang butuh kerja yang cepat dan yang menghasilkan juga gitu. Karena ya karena mengejar ini lah. Ada rasa tertantang atau malah ada rasa sedih gitu waktu kerja? Kalau rasa sedih itu nggak pernah gitu. Kalau saya memang dasarnya suka uang ya. Jadi memang maksudnya saya mengerti gitu kayak di kehidupan sekarang ini semuanya kan butuh uang ya. Jadi kayak kalau saya mau dapetin sesuatu itu ya saya harus kerja. Jadi sambil saya kerja itu saya mikir oh dapat uang ini ada rewardnya dan saya bisa pakai uang itu untuk ya untuk kepentingan saya sendiri atau mungkin saya bisa bantu teman atau ya dan lain-lain lah seperti itu. Kuliahnya lancar? Kuliahnya pertama-tama itu memang agak berat karena saya sebelumnya di Singapura itu di lingkungan di mana semua orang itu di satu kelas yang sama dari mulai awal kuliah sampai akhir gitu. Nah, sedangkan kalau di Australia itu sistemnya itu agak berbeda. Jadi misalnya kita dalam satu semester itu ada 4 beda pelajaran dan di 4 beda pelajaran ini itu iya berubah-ubah. Jadi ada satu teman yang di pelajaran yang sama atau di pelajaran kedua, ketiga dan keempat itu totally beda gitu. Nah di sana saya merasa karena saya memang orang itu suka barengan sama teman juga ya. Kalau misalnya sama-sama teman belajar juga semuanya lebih cepat dan lebih enak gitu. Yang nggak ngerti bisa tanya, kalau misalnya yang ngerti bisa juga kasih tahu ke teman-temannya. Sedangkan di Melbourne itu menurut saya kurang yang seperti itu, jadi saya agak kaget di sistem pembelajarannya itu di situ. Oke, kalau Kevin gimana selama kuliah di Melbourne? Is okay, maksudnya lancar-lancar aja atau ada tantangan? Juga lancar semua kan. Ya. Untuk pertemanan Emang betul sih. Kayak bilang itu rada susah. Ya emang kelasnya juga beda-beda. Terus itu kan satu pelajaran
mungkin cuma seminggu sekali gitu ketemu, dan mungkin obrolan juga seputaran pelajarannya, tugasnya, tapi lebih dari itu mungkin nggak ada kesamaan lain gitu sama teman-teman kelas. Kamu Jadi di asrama atau di kos? Enggak, aku tinggal ada sempat pertama-tama mungkin 3 tahun pertama itu loncat-loncat pindah-pindah apartemen, sempat iya sih Share gitu. share ya. tapi kayak kurang nyaman kan ya, terus ujung-ujungnya ada apartemen gitu. Tapi kan adikku pindah juga, lanjutin sekolah di sana gitu, jadi kita tinggal bareng, jadi lebih nyaman lah gitu tinggal sama adik sendiri. Kuliahnya lancar. Iya lancar semua ya. Tapi ya itu juga sebenarnya setelah habis selesai ambil bachelor S1 kan sedikit bingung gitu apa mau kerja sekarang atau masih kurang yakin gitu. Kita kebetulan boleh ambil S2 lagi, barusan ambil S2 lagi, baru deh ketemu gitu ada apa ya ide mau buat tisu ini gitu, bisnis kita ini yang akan kita jalani di Bali. Oke, sekarang kita beralih. Udah selesai nih masa kuliah nih. Sekarang kita beralih menjadi dunia yang dewasa, yang betul-betul Cari uang. harus tanggung jawab sendiri. Nah, bisnis kalian di bidang apa? Bisnis kita di bidang kebersihan sih sebenarnya, soalnya tisu, produk tisu, Ya, kesehatan lah bisa kesehatan, dihitung juga ya. kesehatan juga ya. Kesehatan ya. Iya, tapi sebenarnya kita mulai dari tisu aja sih Tante. Jadi kayak kita ada tisunya dari bambu, terus kita nggak ada kemasan plastik juga. Jadi yang kita tawarin tuh ada 3 jenis produk sekarang, facial tissue, toilet paper, tisu wajah, sama tisu dapur. Apa keistimewaannya tisu bambu? Tisu bambu itu lebih sustainable lah, karena bahannya bukan dari pohon tapi dari bambu, dan bambu itu tumbuhnya jauh lebih cepat daripada pohon. Jadi dari bahan dasarnya itu udah lebih ramah lingkungan. Dan itu kalau misalnya tisu bambu sendiri nanti boleh minta aku kirimnya sampelnya juga ke rumah. Itu dia lebih menyerap ya. Jadi misalkan kalau tisu biasa butuh 3 lembar, tisu bambu cuma butuh 1 lembar, dan itu udah kering. Misalkan lap tangan, lap Daya serapnya daya serapnya lebih bagus gitu. Terus dia nggak ada serbuk kayunya juga, dia nggak ngeluarin itu tisunya, jadi bagus buat orang yang sensitif, ada alergi sama debu, seperti itu. jadi bagus dipakai untuk semuanya. Idenya pertama kali mau bisnis tisu bambu itu dari mana? Idenya keluar, oh bisnis ini kayaknya Idenya itu sebenarnya kompetitornya masih sedikit. Iya. Tapi kebetulan ini tuh bukan ide yang baru gitu. Di Australia, apalagi di Melbourne itu banyak pilihannya gitu. Oh ternyata kayak gini ya, orang-orang di sana tuh tisu udah nggak beli ke supermarket lagi, mereka dikirim ke rumah gitu tisunya. Dan itu bukan satuan tapi dalam kayak satu box gitu, dalam isinya banyak gitu. Jadi kita nggak perlu keluar lagi beli ke supermarket gitu. Gitu sih. terus Dan ya kita merasa kayak di kehidupan kita sehari-hari juga, kalau misalnya kita ke supermarket atau apa, biasanya kalau memang untuk belanja tisu itu makan tempat yang banyak gitu ya. Iya. Terus ya kita mulai mikir kenapa tisu nggak dikirim ke rumah aja gitu ya, sama sistemnya seperti samain sama yang apa yang Iya. kita udah lihat di kali gitu, kayak gitu. Dan kebetulan aku juga langganan salah satu tisu di sana gitu yang dikirim ke Betul. rumah gitu, dan mereka ada tisunya yang mereka tawarin, ada yang recycled, ada yang bambu, dan menurut kita emang kualitas jauh lebih bagus yang bambu daripada pakai recycled paper. Ya, Terus sorry bambu. ini Tante Linda kan ya orang angkatan tua ya, nggak Iya. mikirnya nggak nyampe situ. Nah, kalau dikirim ke rumah itu kan nggak tambah mahal ya? Maksudnya kita kena ongkos kirim ini. Seandainya saya mau make nih, saya langganan, saya kan kena ongkos kirim. betul. Itu emang lebih menurut kita emang lebih premium gitu, kita punya barang. Jadi Oke. Seriusan ya. Jadi gini, kalau misalnya orang-orang kan mungkin kita ke supermarket atau apa, cuman maksudnya untuk kita mengirim tisu itu karena kita menjualnya itu di paketan gitu Tante. Jadi Tante secara tidak langsung tuh beli lebih Langsung banyak pakai, gitu. tisu Dan- dapur, tisu wajah, misalnya betul. gitu. Oke. Iya, dan untuk kalau misalnya pembelian di kuantiti yang lebih tinggi, jelas pasti harganya lebih
murah gitu ketimbang kita belinya sedikit demi sedikit atau ya eceran atau retail gitu. Ya, jadi kita di sana yang menganjurkannya ya memang maksudnya untuk beli tisu kan kebetulan sudah kita kirim juga, jadi memang sudah dalam bentuk ini kan satu dus gitu, jadi kita sebagai konsumen itu tidak repot gitu. Ini kan maaf ini nanya, maksudnya ongkos kirim tuh tetap kena Kalau pengiriman ke rumah. misalnya kalau untuk kita di perencanaan kedepannya itu jika tante berlangganan sama kita itu kita gratiskan ongkos kirim gitu. Iya. Bagus itu. Oh, marketingin Iya, iya. untuk mensupport anak-anak muda gitu. Nah, ketika kamu memutuskan untuk bisnis sendiri, itu kalian minta support dari orang tua untuk modal? Ada Iya, investor ya. jelas pasti. Jadi, Ya, Iya. kita investor utama kita pasti jelas orang tua kita Iya. masing-masing ya. Saya dari mama, ya. Soalnya Sama juga. modalnya nggak sedikit ya Iya. buat Iya. ternyata. Pastinya. Oke. Dan yang jelas kita minta kepercayaan orang tua lah gitu. Jadi sebelum kita memang kita kan sebentar lagi kan baru mulai ya. Jadi memang kayak tahapannya itu juga lumayan lama. Mungkin kita udah setahun kita udah planning ini, dan seiring kita planning ini kita kasih tahu setiap plan yang bakal kita kita buatin lakuin bisnis gitu. plan, kita kasih Pitch juga gitu, jadi benar-benar kayak ngomong ke investor gitu sih. Lumayan Iya. deg-degan juga waktu itu pas ngomong Iya. ke orang tua gitu. Iya, Kasih tahu idenya kayak gimana. betul. Harus semuanya. Mm-mm. Perhitungannya juga. Selama kalau udah iya, Baru iya kita baru lanjut, bisa udah lanjut ya. revisi gitu. Iya, dari kedua orang tua kita sih. Iya. Iya. Ya, soalnya orang tua kalian kan pengalaman bisnisnya Iya, sudah luar Betul, biasa. iya matang. betul. Jadi kita memang harus butuh kalau mereka percaya bisa, oke, Iya. baru kita jalan ya. Jadi ketika Mm. dulu jadi anak mama ya, maksudnya semua kuliah oke, beres semua gitu ya. Sekarang mulai mau masuk ke tengah hutan nih, hutan Iya, rimba betul. nih. Benar-benar hutan Gimana? sih. Kamu anggap sekolah lagi nih, sekolah dalam bidang bisnis ini mulai Iya, Iya, nol. betul sih. yang kita rasakan sih gini, untuk kayak setiap keputusan yang kita ambil kalau misalnya salah atau berdampaknya besar atau fatal itu benar-benar serius di sekarang ini gitu. Yang tinggal kita waktu sekolah itu gimana ya? Maksudnya semuanya sudah ada jalannya. Ya kan, pelajaran apa yang harus kita pelajarin, terus tugas apa ini, kapan harus belajar, kapan harus ngerjain tugas itu semua. Dan sedangkan kalau kita mulai bisnis ini sendiri dibantu sama orang tua, betul, secara support juga ini apa ya, financial juga, tapi secara untuk step-step yang mana yang harus kita ambil itu semua kita harus bikin sendiri, dan jika kita salah step ya itu berdampaknya di bisnisnya kita ini gitu. Jadi nggak masalah ini lah ya, beratnya gitu. Semua itu kita udah peroleh lah dari pendidikan kita juga. Betul, Kita iya. percaya aja gitu apa Iya, harus percaya ilmu sih, yang betul. kita punya kita bisa pakai untuk bisnis kita gitu. Oke, di sisi yang lain nih, kalian melibatkan Tuhan tidak di dalam bisnis ini? Iya, kita melibatkan Tuhan. Iya, Aku pasti. iya sih, menurut aku iya, personally iya. Tapi dulu. Iya. Ya, soalnya apa ya, banyak hal yang nggak kita bisa perkirakan gitu loh. Betul. Dan banyak banget hal yang di luar kita gitu loh. Di luar dugaan. Di luar betul. Karena Juga. untuk anak muda seperti kalian itu, saya melihat sangat matang gitu. Melibatkan Tuhan itu kan tidak semua anak muda pikirannya sampai situ, makanya saya nanya. Betul. Kalau memang jujur untuk awal-awal semua kita pikirin, yang kita pikirin itu memang based on dari apa yang kita sudah pelajarin ya selama kita kuliah, selama kita ya berpengalaman kerja juga, pengalaman hidup. Cuman setelah kita mulai bisnis ini, kita sudah mulai kontak dengan supplier kita misalnya, sudah mulai kan banyak A, B, C, D, F, G-nya ya. Jadi banyak sekali hal yang kita tidak sangka itu terjadi gitu loh Tante. Dan kadang-kadang tuh sampai kita mikirnya aduh apa ini bisa apa enggak, kita udah mau nyerah apa gimana gitu enaknya. Dan
ya memang kayak akhirnya di poin-poin dimana kita mulai stuck di mulai ini ya memang banyak ketidakpastian. betul ya. Kita juga ya takut lah gitu, gimana gitu. Terus mau minta tolongnya sama siapa gitu misalkan. Iya, karena saya yakinnya kita dengan bisnis kita, dengan kita mikirannya matang-matang juga di ujung-ujungnya ya ada faktor X. betul ada faktor X itu. Iya. Dan itu dimana kita nggak bisa nyari jawaban lain kecuali kita ya kembali ke Tuhan gitu. Jadi benar-benar deh ya berdampak ya. Yang penting kan kita juga mau mulai ide atau bisnis atau apapun itu tuh dengan apa ya, niatnya juga baik, Betul. nggak ada yang mau jatuhin siapa atau merugiin siapa gitu. Jadi ya mudah-mudahan apapun yang kita jalani itu ya dibuat jalannya gitu sama Tuhan gitu. Mungkin ini kan skalanya Bali atau langsung nasional? Kita mulai dari Bali maunya nasional Iya, ya. kita untuk awal mungkin Iya. dua kota dulu sih, Bali sama Jakarta. Iya, itu kan karena Steph orang Jakarta. Iya. Itu kalau bisa udah mulai kita lebih banyak peminatnya di luar kota yang lain ya pasti kita mau extend gitu. Iya betul. Karena kita di sini goalnya maksudnya selain memang tisu itu terbuat dari bahan yang lebih sustainable seperti bambu, kita juga mau targetnya untuk tidak menggunakan plastik di dalam packaging Iya. tisu. Jadi kan kita udah lihat juga di Bali dan ya sekitarnya mungkin sudah mulai berbicara sekarang ya tidak pakai sedotan plastik, tidak pakai plastik untuk kresek untuk belanjaan sehari-hari kan. Jadi ya kita mau targetnya ya karena memang trennya sudah mengarah ke sana dan menurut kita itu juga kita setuju gitu karena memang sekarang kan sampah plastik apa semua timbun sudah menumpuk ya dan kita merasa untuk tisu untuk biar dia higienis packaging tidak perlu dibuat dari plastik gitu jadi bisa pakai yang lain. Luar biasa ya. Jadi setahu saya soalnya dia itu masih kecil terus gitu loh. Tiba-tiba pemikirannya segini matang gitu loh. Tidak Iya. semua anak seumur kalian udah mikirnya planningnya demikian matang gitu. Kalau hidup tuh ya memang harus serius gitu. Iya ya harus mulai Menikmati dari ya sana. tapi Betul. serius Iya. gitu. Ya. Oke, sekarang di luar ini nih bisnis sudah kelihatannya mulai. Di luar ini mengenai relationship. Nah, kalian udah pacaran berapa lama? Nah, kita udah 2 tahun lebih ya. Tahun. Cuman kalau untuk temenan kita kenal dari awal saya nyampe Melbourne gitu. Jadi Iya. Iya. Jadi Sekitar udah 2016. Kamu di Melbourne berapa lama ya? 4 tahun? Iya, 4 tahun. Berarti udah 4 tahun. 4 tahun. Di 2 tahun pacaran. Iya, betul. Apakah kalian merasa bahwa tiba-tiba cocok begitu tuh? Memang Tuhan kasih atau bagaimana ya? Kalau cocoknya kamu yang ngomong apa? Tuhan kasih. Iya, bisa gitu juga. Maksudnya kita berawal dari teman gitu tante ya. Jadi kayak entah kenapa, maksudnya kita di dalam kayak circle of friends yang lumayan besar gitu. Jadi kayak perantau-perantau di sana kan orang-orang Indonesia itu biasanya pada ngumpul-ngumpul gitu ya. Jadi kan satu kenal ini, satu kenal situ kan dan lingkungannya juga besar gitu. Nah nggak tahu kenapa saya kalau sama Tepi itu ya pas kalau dia ada apa-apa gitu cerita ke saya gitu kalau mau pergi kemana apa juga biasanya kayak ngomongnya ke saya untuk yang channel gitu cuma awalnya mungkin Aku nyaman bisa jadi Iya. sama dia gitu. Dan menurutku ya santai Sama. gitu. Dia Iya. terima kamu apa iya adanya. gitu. Iya. Ya, dan itu ya emang sosok apa ya sosok partner yang aku butuhin gitu. Dan dimana aku nyaman tapi dia pun mau aku berkembang dan dia bisa jadi aku. Aku gitu sih. Sudah saling kenal sama orang tua? Udah Udah. saling kenal ya. Udah. Ya, itu yang penting di dalam Iya. relationship. Nah, Iya. kemarin saya ngobrol sama mungkin teman kamu juga sih Ken. Waktu saya tanya apa syaratnya untuk kamu pilih pasangan. Yang pertama yang takut sama Tuhan kan. Saya akan pilih pasangan yang takut sama Tuhan. Gitu. Yang kedua yang bekerja. Bukan saya ini tidak mau biayai dia, saya akan biayai keluarga saya gitu. Tapi kalau seorang wanita yang bekerja itu
pemikirannya akan jauh lebih matang. Iya. Setuju? Setuju. Iya. Setuju banget. Ya, kalau dari kita Mungkin dari mamaku sendiri Iya. paling pekerja keras luar biasa itu role model aku lah. Ya, mama saya juga sih ya, salah satu Number one, model saya. pekerja keras terus kayak tapi semuanya lancar gitu, kerjaan lancar, keluarga lancar, anak-anak semua sayang gitu, respect juga ngomong. Dan yang ketiga yang Kenny ngomong, wah, yang mencintai mama saya. Betul. Iya. Dan mama cinta Tuhan banget gitu ya. Mama tuh paling kayak tiap pagi doa, baca Alkitab, berdoain anak-anak gitu. Terus kelihatan juga sifatnya bagus gitu. Jadi ya gimana ya, pasti kelihatan gitu tuh, emang oh ya gitu. Sosok kayak anak yang keren Tuhan tuh ya mama gitu. Mama pun sukses dalam semuanya. Jadi panutan banget tuh buat aku. Kayak gitu sih. Berbahagialah yang punya role model. Iya. Ya, makanya William juga saya tahu. Hebat sama anak Koli juga hebat. Luar biasa ya. Ya Jadi susah lah ini. Dari 2 anak ya. Malah cowok-cowok semua. Jadi kalian, ya saya cuma bisa mengatakan bahwa perjalanan kalian masih jauh. Masih jauh. Ini baru merintis. Betul. Ya harus terima apa adanya dengan segala kelebihan dan kekurangan. Ya kita banyak belajar di situ lah ya. Dan tetap mengandalkan Tuhan gitu. Iya. Kamu mau bisnis, mau berkeluarga, apapun sudah. Katanya orang begitu, Tuhan itu adalah satu. Semua hal yang kita kerjakan tuh nol. Kalau Tuhannya di depan, semakin banyak yang kamu kerjakan, nilainya kan semakin besar. Dari 1, 10, 100, 1000, 1 juta. Tapi kalau Tuhannya kamu taruh belakang, semakin kamu banyak lakukan, semakin mendekati nol. 0,1, 0,001, 0,00001. Jadi Betul sekali sih. Bagus ya. jadi semakin kamu giat kerja, kamu harus taruh Tuhan di depan, supaya nilainya itu semakin besar buat kamu dan buat seluruh orang-orang di sampingmu. Ya. Mumpung ini kayak orang nasehatin. Ya. Terus satu hal lagi, kalau kalian besok sudah berumah tangga, kalau kamu ingin anakmu sukses, bahagia, syaratnya satu, dia harus punya orang tua yang bahagia. Betul. Jadi kamu harus membahagiakan dia, kamu harus membahagiakan dia. Cuma itu kok, anak itu butuh itu. Kalau dia lihat mamanya happy, dia akan jadi pribadi yang terus tumbuh. Happy itu nomor 1 sih memang. Jadi saling jaga happy-nya kalian. Ya pasti ada lah, namanya relationship ya pasti ada gesekan. Tapi ya yang penting happy-nya dia dan kamu happy-nya dia. Oke, thank you Bang sudah mau kesini. Thank you, gak nyangka saya bisa. Soalnya dia sudah tanya-tanya, lalu direkam ya, saya tuh sudah gini, wah ini nanti nggak jadi nih. Jadi saya baru gimana tante gitu. Kalau misalnya bisa lebih persiapan, saya pasti lebih persiapan lagi. Ini pertama kali juga kan kita ngobrol-ngobrol kayak gini ya. Tapi kalau ada kesempatan kita juga mau ngobrol-ngobrol. Jadi akan banyak hal yang kalian bisa sharingkan buat teman-teman kalian. Bukan apa-apa sih. Saya juga buat podcast ini karena ingin berbagi gitu aja, nggak punya maksud lain-lain supaya orang lain bisa melihat tuh. Ini anak muda yang sangat muda, umur 23 sudah bisa mau membangun bisnisnya sendiri, itu kan itu hal yang perlu kita apresiasi. Ya, thank you banget. Kalian sudah mau berbagi, thank you banget. Semoga ini jadi berkat bagi kamu dan bagi orang yang dengerin. Ya, bukan berarti anak muda itu taunya cuma main, enggak. Main iya. Tapi tetap bisa berkarya kan gitu toh. Biar nanti gua bisa main lagi. Boleh itu biar cepat aja gitu ya. Tapi ya tetap lah dikasih main.